Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema perbincangan di seputar kematian manusia. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kenapa saya mengangkat hal ini? Karena beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan video dan itu berkali-kali, saudara. Saya pikir, wah ini kalau harus menerangkan satu persatu repot. Jadi saya akan sampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang pernah menerima video tentang seorang pendeta yang memimpin upacara, tapi karena ada tas yang ada di dalam peti mati, tasnya diambil, kemudian Pak Pendetanya didebat sama keluarganya dan Pak Pendeta itu bilang, saya keluar. Saudara pernah dapat videonya? Saya ingin tahu siapa yang pernah dapat, angkat tangan. Oke, sekarang saya akan kasih tahu ya saudara. Ini kalau saya lihat ya, ada beberapa hal yang saya kurang sependapat dengan narasinya. Ya ini. Kalau saudara lihat di bagian kiri bawah, itu narasinya sangat tidak baik, saudara. Di sana dikatakan pendeta mau mengambil tas mahal dari dalam peti mati, tapi ditolak oleh keluarga almarhum. Ini ngawur, saudara. Ya. Saya yakin orang-orang yang model seperti ini pasti punya kepahitan dengan pendeta. Sama seperti sekarang banyak muncul di mana pendeta itu tidak boleh terima perpuluhan katanya. Itu sudah semakin ngawur, semakin menyalahi janji, saudara. Nah, sekarang saya akan bacakan yang di atas. Viral seorang pendeta bernarasi Batak Toba di wilayah Bekasi tidak mau mengubur jenazah jemaat karena mau mengambil tas di dalam peti jenazah tapi ditolak keluarganya. Kalau begitu silahkan kubur, saya pulang. Terus bawahnya pendeta mau mengambil tas mahal dan peti mati, tetapi dalam peti mati tapi ditolak oleh keluarga almarhum. Pendeta zaman sekarang yang diburu kok harta dunia. Ini parah banget ya saudara narasinya. Ya. Sangat mengerikan ucapan netizen ini, apalagi yang benci dengan suku Batak. Yang dapat menanam kebencian, ini sama saja dengan fitnah keji tanpa fakta. Ini dosanya sangat jahat sekali, melebihi perzinahan dan perampokan. Jemaat ini dan para jemaat di sini di Aleph Tau dan para subscriber tidak boleh ada yang bermental seperti narasi itu. Amin. Ya. Ingat Bapak Ibu, kalau tidak tahu duduk perkaranya, jangan main tuduh seenak-enaknya sendiri. Saya coba untuk menyelidiki apa benar Pak Pendeta itu mau merampas tas yang ada. Ternyata tidak, saudara. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pendeta itu adalah pendeta Lundu HL Simanjuntak. Dia sudah menjadi pendeta selama 30 tahun. Dan saya katakan orang-orang yang memberikan narasi seperti ini, kalau ditanya, kok kamu tahu kalau Pak Pendeta itu mau ambil tas mau dibawa pulang, kamu tahu betul atau tidak? Mesti jawabnya apa? Tidak, saudara. Orang fitnah kan tidak perlu ada data, ya, atau asal jeplak mulutnya. Nah ini kan bahaya banget, saudara. Ya. Nah, sebetulnya apa yang diperbincangkan oleh Pak Pendeta ini sampai Pak Pendetanya marah, saudara-saudara. Nah, saya coba untuk mencari tahu siapa sebetulnya yang salah. Jadi Pak Pendeta Lundu ini, dia sudah memberitahu kepada gereja yang dia gembalakan, yaitu di HKBP. Ya. Nah,
Pak Pendeta ini sudah memberitahu, pokoknya kalau ada orang mati, jangan memasukkan apa-apa ke dalam peti. Sekarang saya mau tanya, menurut saudara benar atau salah? Benar, bagus. Saya juga ngomong begitu. Ya saudara, jangan sampai ada benda-benda berharga masuk dalam peti. Nah ini ceritanya saudara. Orang yang meninggal ini pernah berpesan, nanti kalau mati saya dibegini-begini. Nah, lalu dari pihak keluarga itu memasukkan rokok dan tas, saudara. Ada Alkitab dan salib. Nah, Pak Pendeta ini nggak setuju, saudara. Oh, saya sangat mendukung itu. Nggak setuju saya. Kenapa hal seperti itu tidak boleh? Karena orang yang memasukkan benda-benda ke dalam peti mati, itu sama saja orang yang masih mempercayai bahwa nanti kehidupan di balik kematian itu akan sama dengan kehidupan di bumi ini. Itu salah besar, saudara. Jadi kalau di bumi itu tukang merokok, ya nanti di sana ngerokok lagi gitu, saudara. Ya. Terus nanti di sana akan bawa tas yang bagus gitu. Itu sama saja ngawur. Terus ditaruh Alkitab di dadanya. Coba saudara renungkan. Lah di dalam peti itulah gelap, saudara. Apalagi selama di dalam dunia ini, dia tidak pernah suka membaca kitab suci. Apa kira-kira waktu nanti petinya sudah ditutup, orang pergi lalu dia bangun, ada Alkitab. Oh, hebat juga ini. Wah. Terus dibaca begitu? Tidak, lawang tangannya sudah kaku kok. Terus nanti kanan bawa tas, nanti tasnya, wah ini paling kaya nih di sana, di alam sana, karena bawa tas mahal gitu. Tidak, ini kan pemahaman yang keliru, saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Pendeta itu, wah saya dukung, saudara. Enggak benar itu. Kemudian bawa rokok. Ya kalau rokoknya habis bagaimana nanti di sana belinya sama siapa? Iya kan? Jadi ayolah kita, saya yakin ya, materi ini akan ditonton banyak orang. Maka saya memberikan pemahaman ini bukan cuma untuk Kahilat Aleph Tau saja, tetapi untuk semua orang. Ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan lanjut, kita tonton dulu videonya, saudara. Ayo kita putar videonya. Saya ingatkan, tas itu jangan saya lihat ada di kuburan. Tinggalkan sekarang. Mau lo huberin buat kamu ini, saya tidak mau menguburkan ini. Janji? Ya, janji. Ini Pak Pendeta, kita ngasih itu di dalam, bukannya kita menyembah berhala. Sebentar, rokok yang dikasih itu, itulah kenangan kemarin. Sebelum meninggal ini ibu, dia ngomong, anaknya mau sekolah di Bogor. Bang, tolong tinggal itu rokok sebungkus ya, seminggu juga habis ini. Bukan yang untuk dirokok, bukan untuk menyembah berhala.
itu hanya untuk menyenangkan yang ngasih. Atau kubur kamu, Pak. Pulang. Oke, sekerasan kita. Bukan. Saya pendeta. Itu siapa? Oke, sekerasan kita. Saya anak ini. Kau pendeta kenapa mereka? Itu pekerjaanmu. Saya pendeta dibilang. Emang dia lebih hebat. Pendeta apa kau? Itu mau ke saya. Kau pun mau ke saya kau. Pendeta apa kau? Latih ini kau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berpikir logika. Kalau misalnya ada tas mahal, kemudian perhiasan-perhiasan yang mahal diikutkan, itu berbahaya, saudara. Sekarang ini ada pencuri kubur di mana-mana. Dan itu sudah terjadi berulang kali. Bagaimana kubur yang baru satu malam, besoknya sudah bolong karena dicuri. Nah, biasanya ada penyusup yang lihat ini di peti itu ada apa saja. Kondisi keadaan dunia semakin sulit. Tapi kalau kita tidak memahami, maka kita akan jadi korban. Jadi saya menyarankan kepada siapapun, kalau mau ngubur seseorang atau ada keluarganya yang meninggal, sekalipun dia sudah berpesan, tolong nanti tas Hermes saya dibawa masuk ya, uang saya yang ada secara fisik, ada 400 juta tolong dimasukkan sekalian. Lah orang yang hidup karena takut, karena ini yang pesan orangnya sudah mati, dia ketakutan sehingga dia paksakan untuk benda-benda itu masuk. Ini sangat tidak elok, saudara. Karena besok paginya saya jamin itu kuburan pasti bolong, dicuri orang, saudara. Kenapa? Karena orang itu sudah tidak takut sama setan. Mungkin malam-malam didatengin setan, bisa dijambak setannya, saudara. Karena dia bilang, aku orang susah ya, kamu macam-macam tak jambak sekalian. Bisa seperti itu, saudara. Jadi saya katakan, menempatkan benda-benda, baik itu tas, uang ataupun rekening, salib dan kitab suci itu tidak boleh dimasukkan ke dalam peti. Nah, ini narasinya yang tadi saya katakan itu jahat sekali, saudara. Karena di situ dikatakan pendeta mau mengambil tas mahal dari dalam peti tapi ditolak oleh keluarga almarhum. Itu keliru banget. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh. Ada tradisi, entah di Magelang ini ada atau tidak, yaitu tentang memecah semangka sebelum peti jenazah diberangkatkan. Saya mau tanya, ini orang Magelang ada nggak yang seperti ini? Ini khususnya orang-orang Tionghoa ini, ada nggak? Ada? Oh banyak? Oke. Kalau saya tanya kepada mereka, apa sih tujuan kamu memecah semangka?
Dia tidak akan tahu. Karena sebetulnya ini yang pernah saya kena kasus dulu, saudara. Masalah ini. Ya, saya memberitahu bahwa memecah semangka itu nanti di sana akan dibawa. Kalau misalnya nanti ketemu dengan penjaga pintu neraka, Dewa Giam Loong, maka semangkanya itu diserahkan dan dewanya bilang lewat, begitu saudara. Ya, itu kisahnya seperti itu ya. Jadi saya katakan bahwa kita jangan mencampur adukkan tentang kepercayaan lain ke dalam kitab suci kita atau kehidupan kita. Nanti ada kalau ada orang meninggal itu 3 hari, nanti ada 7 hari, nanti ada tutup 1 tahun gitu ya. Itu sebetulnya tidak perlu, saudara. Mau 1 hari, mau 7 hari, mau 3 hari, emang di sananya akan terpengaruh? Tidak, saudara. Kalau kita mau biston aja, nggak usah pakai 3 hari, 7 hari, itu kan sama saja mengadopsi kepercayaan lain. Kita mau berdoa, ya bersyukurlah. Ya, karena anak saya sekarang sudah selamat sampai Samayim, kan begitu, saudara. Nggak perlu pakai istilah hari-hari seperti itu. Nah, cuman saya tidak tahu apakah hampir semua gereja itu mengajarkan hal itu kepada jemaat atau tidak. Nah, memang untuk poin yang ketiga ini, kenapa bikin jemaat itu marah sama Pak Pendeta? Mungkin ini ya, karena Pak Pendeta itu dinilai terlalu keras. Diambil terus didebat, kemudian oke, pulang. Nah, itu dia tersinggung di situ, saudara. Mungkin kalau saya akan berkata begini, ini pernah terjadi loh, waktu saya melayani, saya lupa entah berapa tahun yang lalu. Ada jemaat yang meninggal, tangannya ditutup ke kitab suci, saudara. Saya bilang, coba tolong bawa sini kitab sucinya. Simpan, jangan ditaruh di kuburan, nggak boleh. Lagian juga dia kan nggak bisa baca, wong gelap. Apa perlu dipasang listrik supaya bisa terang? Kan mustahil, saudara. Jadi kita harus belajar main logika. Nah, kalau saya ada di situ, saya akan berkata, tolong ini disimpan. Tapi begitu ngotot mau dimasukkan, sudah ya, berarti tidak setuju dengan prinsip saya, sudah. Silahkan Anda layani sendiri, saya tak pulang. Paling mungkin kalau ngomongnya seperti itu mereka bisa terima. Tapi kan mereka ngomongnya, nggak mau, pulang. Wah, itu orang tersinggung, saudara. Jadi saya katakan, sekalipun tujuannya baik, tapi kalau kemasannya tidak baik, jadi nggak nyaman, saudara. Saya ambil contoh misalnya. Saudara, siapa yang senang capcay fuyung hai, angkat tangan. Oh, nggak ada. Oh, banyak ternyata. Nah, sekarang saudara diajak pergi ke restoran yang nuansanya adalah nuansa, katakanlah model kayak jorok-jorokan gitu. Begitu saudara masuk, saudara disajikan capcay fuyung hai, tapi tidak pakai piring yang bagus, tapi pakainya pespot. Kira-kira saudara mau makan atau tidak? Loh, ini belum dipakai loh, pespotnya ini belum dipakai, saudara. Memang sengaja dibeli untuk rumah makan yang unik-unik gitu loh. Kira-kira kolu apa enggak, saudara? Kalau saya terus terang enggak kolu, saudara. Sekalipun capcay fuyung hai-nya itu enak. Betul ya? Tapi kalau saya disuruh makan, wah geli saya, saudara. Tapi kalau misalnya saudara makanannya memang kurang begitu enak, tetapi penyajiannya bagus, ada lilinnya, ada bunganya, saudara nyaman nggak makannya? Nyaman. Jadi kalau penempatannya itu sudah tidak menarik,
ya orang sudah anti apatis dulu gitu loh. Sama seperti Pak Pendeta ini. Saya tidak menyalahkan Pak Pendeta karena apa yang dia katakan itu benar. Ya, itu sesuai dengan apa yang ada di hati saya. Kenapa? Karena tidak ada hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang sudah mati. Nggak ada, saudara. Makanya dalam dunia Kristen itu tidak ada istilah mendoakan arwah, itu nggak ada, saudara. Ya. Nah, ini kan yang saya katakan kita harus waspada, berhati-hati. Ya. Nah, sekarang yang saya sering lihat sampai sekarang di Magelang juga ada, yaitu ini. Nah, ini. Ketika jenazah sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, biasanya bagian kematian atau panitia kematian bilang, coba Pak, diluruskan. Terus nanti ada keluarganya yang datang. Kurang ini Pak. Kurang. Kesini sedikit, sini. Pindah. Kebanyakan Pak. Ini 1 senti lagi Pak. Padahal sing mindah-mindah peti ngomong, iki opo-oponan, iki sakjane. Pernah saudara dengar seperti itu? Sekarang pertanyaan saya, fungsinya apa? Ayo, fungsinya apa? Emang kalau menceng begini, nanti malam dia datang ngamuk gitu? Loh, saya tanya ini, benar apa tidak? Kalau saya misalkan dimasukkan, ya sudah, Pak ini diluruskan, wes tutup, saya bilang gitu. Ini saya ngajari loh untuk jemaat Aleph Tau. Sekarang kalau ini kan lurus dan tidaknya kan dihitung pakai pinggirannya, saudara. Lah nek pinggirannya wis ditutup, mana ininya presisinya mana? Presisinya di mana coba ayo? Dan apakah dengan bergesernya peti itu, kemudian nanti malam dia ngamuk datang ke rumah kita? Tidak. Saya bahkan berani berkata, penguburan yang paling sempurna sesuai kitab suci itu adalah polanya Islam, saudara. Karena tanpa peti, saudara. Jadi tubuh itu akan kembali menjadi tanah seperti semula. Tapi nek kita kenapa kok tidak seperti itu? Kan koyoknya geli gitu ya, saudara. Koyok lemper gitu. Ya. Kenapa sih mereka langsung seperti itu? Karena mereka tidak menunggu. Mati hari ini, kubur hari ini. Kalau dalam tradisi Kristen kan tidak begitu, saudara. Mati hari ini bisa saja nanti nguburnya 2 hari yang akan datang. Kenapa seperti itu? Karena menunggu anaknya yang dari luar kota. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi saya masih oke lah, masih toleran seperti itu. Tapi ya asal jangan dibuka ngablak begitu, saudara. Itu jenazahnya bau kemana-mana dan itu akan menimbulkan penyakit. Ya Bapak Ibu. Jadi ayolah kita pakai hukum logika. Jadi jangan sampai itu mempersulit diri sendiri. Kemudian sekarang yang saya perlu jelaskan kepada saudara adalah ada tradisi lain lagi, nggak tahu di Magelang ini apakah ada atau tidak. Nah ini, minum air bekas memandikan jenazah agar anaknya bisa umur panjang. Nah, menurut saudara ini bagaimana, saudara? Ya, itu jelas tidak boleh. Ya, kalau minum air hasil memandikan jenazah ini penuh penyakit dan bakteri jahat. Saya berharap saudara paham akan hal ini. Ya, di dalam kitab Hagai 2 ayat 13 dikatakan, dan berkatalah Hagai, jika kecemaran mayat menyentuh hal-hal itu, apakah itu akan menjadi cemar?
Dan para imam menjawab dan berkata, itu cemar. Nah, Bapak Ibu, menurut kitab Hagai, menyentuh mayat saja itu sudah najis, tidak boleh. Saya menganjurkan kepada saudara sekalian, kalau sudah pergi melayat, apalagi yang sempat menyentuh mayat orang, begitu sampai rumah segera mandi dan cuci muka. Karena kalau saudara mau lihat dunia alam roh, ini saya kasih tahu, kalau saudara peka dan ingin melihat dunia alam roh, saudara pergi ke kuburan saja, waktu pulang itu wajah saudara itu kotor. Itu di alam rohnya seperti itu. Makanya segera kalau sudah pulang, cuci muka atau mandi sekalian. Sampai di sini paham? Ya. Supaya apa? Membersihkan aura. Karena kalau kita pergi ke kuburan atau pergi ke rumah duka sampai menyentuh mayat misalnya, itu aura kita langsung buruk, saudara. Ya. Dan saya perlu memberitahu juga bahwa kita tidak perlu mengagung-agungkan tentang kematian. Tidak perlu, saudara. Ya. Karena kita tahu bahwa kematian itu hanyalah pindah alam. Kematian juga akan mengubah status, bahkan namamu juga akan berubah. Misalnya, yang mati itu namanya Profesor Dr. Lukas Sutrisno STH MA MDiv SH. Oh, semacam dowo, saudara. Tapi begitu saya mati, tidak mungkin ada orang yang berkata, mohon maaf Pak, saya mau tanya, Bapak Pendeta Lukas Sutrisno, doktor kabulator, doktor apa namanya, Profesor Doktor Lukas Sutrisno STHMA di sebelah mana? Tidak, saudara. Paling mereka akan tanya, Pak, jenazahnya Pak Lukas mana ya Pak? Hilang wis, titelnya hilang, saudara. Betul nggak Bapak Ibu? Hilang, titel saudara akan hilang. Titlenya akan berubah menjadi jenazah atau almarhum. Gitu loh, saudara. Makanya tidak ada yang bisa kita banggakan. Wah, aku ini loh, profesor, doktor, nggak usah matilah, stroke saja saudara nggak bisa apa-apa kok. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan, saudara. Apapun yang saudara miliki akan berpindah tangan dan tidak bisa digunakan lagi. Walaupun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita dekat sama Tuhan? Apakah kita merenung bahwa kematian itu sebetulnya tidak ada orang yang tahu? Kalau kita mau merenungkan hal itu, kita akan berhati-hati, saudara. Kita tidak akan ngawur dalam menjalani hidup. Ya. Jadi itu hanyalah sebuah perpindahan alamat saja. Sekarang kita akan lihat yang berikutnya. Nah, ini yang saya lakukan di Kehilat ini, saudara. Jika ada jenazah yang dikremasi, saya hanya melayani di rumah duka saja dan tidak akan menyertai jenazah sampai ke krematorium. Tidak akan. Saya melayani di pemberangkatan jenazah, itu pun tujuan saya hanya memberitakan Injil. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Karena kita masih berbicara tentang seputar kematian. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, dengan cucuran keringat di wajahmu, engkau akan makan roti sampai engkau kembali kepada tanah. Karena dari situlah engkau telah diambil, sebab engkau debu dan kepada debu engkau akan kembali.
Ini yang harus saudara pahami. Jadi sekali lagi, kalau ada jemaat di sini, mungkin karena keluarga saudara imannya berbeda dan saudara mati duluan, lalu minta dikremasi atau dibakar, mohon maaf saya hanya melayani di pemberangkatan jenazah saja. Saya tidak akan ikut ke sana. Kemudian di dalam kitab Qohelet 12 ayat 7 atau kitab Pengkhotbah dikatakan, dengan cucuran keringat di wajahmu, engkau akan makan roti sampai engkau kembali kepada tanah. Karena dari situlah engkau telah diambil, sebab engkau debu, dan kepada debu engkau akan kembali. Qohelet 12 ayat 7 ya. Maka debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada, dan roh kembali kepada Elohim yang telah mengaruniakannya. Itulah dasar saya tidak melayani sampai di krematorium. Tidak. Jadi saya bukan tidak menghormati keluarga, tidak. Saya tetap menghormati karena saya masih bisa memberitakan Injil supaya orang semua tahu. Kemudian ada pertanyaan lain lagi yang sering kali ditanyakan kepada saya, yaitu, bolehkah kita berdoa di kuburan, apalagi dengan orang yang kita kasihi? Saya punya 3 jawaban, saudara. Pertama, boleh. Yang kedua, tidak perlu. Dan yang ketiga, tidak boleh. Pernah dulu ada satu jemaat, anaknya meninggal, orang tuanya ngomong sama saya begini, Pak Lukas, boleh nggak kalau saya tiap hari pergi ke kuburan, saya tak nemeni anak saya juga tak berdoa di sana. Terus berdoa itu untuk apa? Saya tanya begitu. Ya saya ingin mendoakan anak saya. Mendoakan supaya apa? Supaya selamat. Oh itu salah. Tapi kalau misalnya memang kamu ingin berdoa di situ dengan tujuan yang baik dan itu merasa anakmu yang kau sayangi, ya silahkan saja. Itu jawaban pertama, saudara. Kenapa saya jawab begitu? Karena secara hukum psikologi, kadangkala orang masih belum terima ketika Tuhan panggil anaknya, istrinya, atau orang tuanya. Jadi secara psikologi itu masih ada ikatan yang sangat kuat. Saya harus bijaksana. Silahkan kalau kamu mau berdoa dan nungguin jenazah di situ, nggak apa-apa. Tetapi sekali lagi ini jangan dipotong ya. Tetapi saya punya jawaban yang kedua. Apakah kita akan terus-menerus di situ? Tentu tidak. Kita harus punya pemahaman yang benar bahwa orang yang mati itu tubuhnya kembali, rohnya juga kembali kepada Bapa. Jadi jawaban kedua berlaku, yaitu tidak perlu. Ya kalau kita sudah ngerti ngapain kita di situ? Kita duduk di situ juga orangnya nggak tahu kok, betul nggak Bapak Ibu? Tapi coba misalnya saudara duduk di situ, nak, kamu kenapa ya nak, kok mati duluan? Harusnya kamu lihat jenazah papimu ini loh, kok kamu mati duluan? Terus anaknya jawab, ya ini sudah kehendak Tuhan Pak. Kira-kira orangnya gimana saudara? Lari, ya, lari pasti. Apalagi kalau sudah sore, betul nggak? Wah ini ada setan, langsung teriak setan dari anak ya Bapak Ibu. Jadi kita itu mesti paham gitu loh, nggak asal ikut-ikutan. Kemudian jawaban ketiga muncul, yaitu kalau saudara susah hati, saudara pergi ke makam orang tua, kemudian berdoa nangis-nangis di situ, aduh papa, papa, atau mama, mama, aku hatiku susah mama.
melampiaskan secara psikologi itu sudah tidak boleh, saudara. Karena kembali lagi giliran mamahnya bunyi dari dalam tanah, ya nak, jangan susah ya nak, mama selalu jagain kamu, melayu saudara. Ya, ayo kita belajar yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jangan sampai kita ngawur. Ya. Karena seputar kematian ini mengerikan saudara. Saya harus menyampaikan ini karena tadi banyak yang tanya sama saya tentang pendeta itu loh, Pak Pendeta. Namanya Bapak Pendeta Lundu HL Simanjuntak. Saya katakan, apakah itu pendeta salah? Saya bilang tidak. Pendetanya itu benar. Lalu saya punya ide, wah ini ada baiknya kalau saya perlebar sekalian. Supaya saudara bisa paham. Saya ingin juga jemaat di sini punya kepandaian. Enggak main psikologian saudara. Karena orang yang sudah mati, kita tidak bisa komunikasi dengan mereka secara total. Itu jawaban saya, ya. Kemudian saya akan tunjukkan seseorang yang membuat konsep atau prinsip saat dia belum mati. Siapakah dia? Alexander Agung atau Alexander the Great. Selama hidupnya, Alexander itu pernah membuat pesan kepada ajudan dan keluarganya. Dia katakan begini, nanti kalau saya mati, tolong peti matinya itu dilubangi kiri kanan, lalu tangan saya dikeluarkan jadi begini, saudara. Lalu ditanya sama keluarganya, maksudmu apa? Dia katakan bahwa sekalipun saya punya kuasa, sekalipun saya punya kekayaan, tetapi saat saya mati tidak ada satupun yang saya bawa. Saya tidak akan membawa apa-apa. Itu kata Alexander the Great, saudara. Jadi sehebat apapun kekuasaannya dan sekaya seseorang, saat kematian tiba, semua kekayaan dan kuasa itu tidak ada artinya. Yang bisa dipertanggungjawabkan di dunia alam supranatural tidak lain adalah kekayaan iman yang saudara miliki. Paham Bapak Ibu? Ya. Nah, kemudian ada satu kasus lagi nih yang terjadi di Magelang, saudara. Nah ini ada orang Kristen, ya, ada orang Kristen. Ternyata dia jadi mu'alaf, saudara. Lalu ketika mu'alaf ini meninggal, keluarganya mau menguburkan dengan cara Kristen, karena keluarganya Kristen. Kemudian datanglah dari mu'alaf center dari Jakarta, mengambil jenazahnya. Sehingga sempat terjadi keributan. Ini terjadi di Dharma, saudara. Dekat di situ. Nah, kita akan tonton dulu videonya ya. Semua lengkap, tidak pernah kami umat muslim menguburkan non muslim dengan cara Islam, memaksa. Ya, nah ini sudah kita kasih waktu dan ini pelanggaran undang-undang. Jelas pelanggaran undang-undang karena dia Islam, saksinya juga sedang datang semua ke sini. Dia muslim, kami minta diambil secepatnya dimakamkan. Saya berangkat dari Jakarta ke sini. Dan secara hukum saya sudah konsultasi dengan polisi. Ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Kalau ada orang Kristen
kita, oh udah, karena kita keluarganya Islam, ada satu yang Kristen, kita pakai cara Islam dulu. Tidak boleh, Pak. Satu. Yang kedua, hukum Islam mengatakan ketika seseorang meninggal harus segera dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Yang ketiga, jika dia tidak dimakamkan, dikuburkan, diproses secara Kristen, dia terkena siksa imbas dari orang kafir. Bahkan kuburan nggak boleh kuburan Kristen. Lalu yang hidup saja, orang hidup kalau disiksa, dizolimi, kita harus tolong. Apalagi yang mati, nggak boleh perpanjang. Saya kasih waktu, Bu, sampai jam 1, silahkan. Kalau enggak, kami tetap ambil, karena hukumnya Allah, hukumnya Islam, segera dimakamkan. Kasihan jenazah, karena kami sayang sama jenazah. Kasihan dia didiamkan seperti ini. Jangan dong, Pak. Orang sekarang boleh nggak orang Kristen tak sholatkan dulu atau tak mandikan dulu cara Islam? Nggak benar, nggak adil, dan pelanggar hukum itu. Jadi tolong, kami sudah memberi toleransi, dan toleransi itu ikut hukum. Tidak, saya hanya turut kepada Allah dan Rasulnya. Tolong, ini negara NKRI. Ya ini negara hukum, makanya Bupati ngomong. Bu, melanggar hukum enggak? Orang Islam dikuburkan cara Katolik melanggar hukum enggak? Saya yang berdosa, saya yang masuk neraka. Loh, yang berdosa kami, Pak. Ini kita kena semua Fardu Kifayah. Tahu ada Fardu Kifayah? Iya. Makanya saya dari Jakarta ke sini. Lebih baik kita dalam kedamaian. Kalau mau damai, mari berdamai dengan cara yang benar. Iya, dengan cara yang benar menurut Bapak akan berbeda. Saya Hani Kristianto 1 jam 1 nggak diambil, saya siap mati di sini. Saya pastikan itu. 1 jam dari sekarang. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya tulisin 1 jam. Siap mati di sini untuk mengambil jenazah saudara saya. Ya, 1 jam dari sekarang. Nanti mundur dulu nggak apa-apa. Yang penting ininya apa? Kartunya 1, 2, 3. Mari kita La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Kejadiannya di Bandung. Sekarang saya mau kasih pengertian tentang hal ini. Jadi kalau ada kasus seperti ini, salah satu keluarga saudara itu jadi mu'alaf, kemudian mati, lalu dari pihak mereka mau ambil jenazahnya, saudara tidak perlu pusing. Sampai otot-ototan seperti di video ini, nggak perlu, saudara. Kenapa? Karena keselamatan itu tidak ditentukan dari cara dia dikubur atau diupacarani. Paham? Kalau saya yang jadi keluarganya, ketika jenazah mau diurus sama mereka, ya silahkan. Saya malah berkata terima kasih, Anda sudah ngurus jenazah keluarga saya. Ngapain kita mesti ribut, saudara? Ngapain kita mesti gontok-gontokan? Karena yang menentukan keselamatan bukan upacara kematian. Tetapi yang menentukan keselamatan itu adalah ketika kita percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Sampai di sini paham? Kalau kita punya konsep seperti ini, nggak akan ada keributan, saudara. Karena memang dia sudah jadi mu'alaf, ya sudah, silahkan. Apakah dengan diupacarani Kristen atau Katolik, lalu kemudian nanti jenazahnya di sana, apa rohnya bisa ditolongin Tuhan? Ya tidak. Keselamatan itu ada pada saat kita masih hidup. Itu pun perlu dipertimbangkan lagi, bagaimana dengan perbuatannya. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Jadi sekali lagi jangan sampai kita gontok-gontokan tentang hal-hal yang sebetulnya kurang atau tidak kita
imani di situ, atau nggak ada artinya saya katakan. Sekarang pertanyaannya saya balik, saudara. Ada satu keluarga dari agama lain, entah dari agama terserah, agama manapun. Dia masuk ke kehilat kita, setia sekali. Tiba-tiba dia mati, saudara. Waktu mati, kita mau coba untuk menguburkan. Tapi ketika keluarganya dengar, oh tidak, kami akan bawa ke agama kami. Maka kita tidak perlu pusing, saudara. Yang penting dia kan setia. Perkara nanti mau diupacarani agama apapun, tidak akan bisa mengubah orang itu di alam sana. Ngerti Bapak Ibu? Jadi kita akan terhindar dari pertengkaran yang nggak perlu, saudara. Bahkan saya menyebutnya pertengkaran yang lucu. Apa sih yang direbutkan? Kalau mereka mau mengupacaranya, sudah kita katakan terima kasih, kamu sudah merawat. Jadi saya lepas tangan ya. Iya, ya sudah, silahkan. Paham Bapak Ibu? Jadi melalui pemahaman ini saya ingin saudara itu ngerti betul bahwa yang namanya keselamatan itu ya seperti itu. Nggak usah kita ribut-ribut, nggak usah kita bertengkar. Kalau kita punya kesadaran seperti itu, nggak ada kok keributan di dunia ini, masalah agama. Biarkan masing-masing punya iman seperti itu ya sudah. Kalau saya imannya kepada Bapak Yahweh ya sudah. Kenapa? Bagi saya keselamatan itu anugerah. Saudara bisa panggil nama Yahweh itu anugerah semata-mata. Paham ya Bapak Ibu? Kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh saudara tanyakan kepada saya, nanti kita perlebar lagi supaya pemahaman kita di seputar kematian itu semakin kita paham. Tapi saya mengingatkan sebuah kalimat terakhir. Maksudnya terakhir itu sebelum saya turun. Ya, jangan saudara pikir, wah Pak Lukas ngomong pesan terakhir gimana, delok meneng mati iki. Bukan itu maksudnya, saudara. Ya, ini pesan saya yang terakhir sebelum saya turun. Ya. Saya katakan, setialah kepada Bapak Yahweh. Cepat atau lambat, kalau kita tidak mati, ya kita akan rapture dan kita pasti selamat. Bertahanlah dalam iman. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah kami menyampaikan firman-Mu. Kami percaya bahwa materi ini sekali waktu akan sangat berguna untuk anak-anak-Mu. Karena banyak orang yang belum paham. Karena kami tahu bahwa Bapak Yahweh adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Engkau telah memanggil kami. Terima kasih Engkau telah menetapkan kami. Karena kami tahu bahwa waktunya tidak lama lagi, Yeshua HaMasyiah akan datang untuk yang kedua kali. Dan kami sekali-kali tidak akan tinggalkan dan tidak akan lepaskan tangan-Mu yang penuh kasih itu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasyiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Ada pengumuman? Ada, oke. Shalom. Jumpa kembali dalam Alif Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info donor darah akan diadakan donor darah pada hari Minggu 8 September 2024 pukul 9 pagi di Cilet. Mari ikuti Jalan Sehat Kehilat Alif Tau menggelar yang akan dilaksanakan pada hari Senin 16 September 2024. Jalan Sehat dimulai pukul 6 pagi sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk door prize dapat memberikan minimal seharga Rp25.000 dan dikumpulkan paling lambat pada hari Kamis
12 September 2024. Untuk info lebih lengkap, dapat menghubungi Bapak Theo di kantor Kehilat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Alfa Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Oke, sebelum saya tutup, ini ada 2 pertanyaan yang saya akan jawab. Yang pertama, dari Laura. Shalom, mau menanyakan kalau habis melayat, apakah harus mandi? Atau cuci muka saja sudah cukup? Tadi di slide dituliskan bila perlu. Berarti harus bagaimana ya, Pi? Terima kasih, Shalom. Kalau kita cuci muka, itu sudah cukup. Tapi kalau mau mandi, jauh lebih baik lagi. Amin. Ya. Karena siapa tahu saudara berjabatan tangan dengan banyak orang yang mungkin dia sudah sentuh mayat atau mungkin tangannya bau pindang atau apa, kan saudara harus mandi sekalian gitu loh. Makanya seperti saya kalau jabat tangan di sana, begitu selesai, saya pernah kan sekali waktu, begitu saya mau, saya kok mambu pindang, saudara. Loh ini masih pagi kok ya makan pindang, nggo tangan iki lho. Kalau makan jangan pakai tangan gitu, saudara. Pakai sendok. Tapi ya memang ada orang-orang tertentu pakai tangan, ya oke lah, bagi saya nggak terlalu permasalahkan. Tapi cuci tangan isi esok loh, saudara. Ya masih pagi yuk. Ya oke, kita lanjut. Ini dibuka dulu passwordnya. Ya oke. Yang kedua, dari Emunah Yehi. Kalau pergi ke rumah duka, disediakan makan dan minum sebaiknya bagaimana? Boleh atau layak dikonsumsi atau tidak? Saya jawab boleh. Yang penting kosher. Ya, yang penting kosher. Kalau nggak kosher, jangan ya, sebaiknya jangan. Oke, Bapak Ibu, saya pikir cukup ya. Kita akan akhiri. Kalau saudara mau tanya, silahkan WA saya langsung. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus HaMasiah. Dan mereka akan terus ada dalam kemuliaan kasih yang sempurna dari Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amin. Ken Yehi raksa. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Ken Yehi rasa. Yesa Yahweh panau eleka wayashem leka shalom. Amin. Ken Yehi rasa. Faruk atapa eru faruk atapa sareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Faruk peripit nih kau friat mat kau fri fahem teka shekar alapeka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboye kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMasiah waruah hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yevarecheka wa
mereka kepadanya Yahweh Panaweleha Wihuneha Yevareha Weismeleha Yevareha Yahweh Panaweleha Wihuneka Amen We Hashem Lecha Shalom Shalom We Hashem Lecha Shalom, Shalom, Yevarechecha, Weismelecha, Yevarechecha. Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Kolhani Syamati Jilah Haleluya. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.